warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media Semansatko, senang sekali rasanya hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjumpai teman-teman dan penonton setia dari podcast SMA Negeri 1 Kopang. Dan tentunya teman-teman di sini sudah pasti penasaran siapa yang menjadi guest star kita pada podcast kali ini dan apa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada podcast kali ini. Tapi tunggu dulu sebelum kita bincang-bincang manja, ya bincang-bincang asik, ngobrol asik, belum afdol rasanya kalau teman-teman di sini belum like, komen dan subscribe YouTube channel di bawah ini, dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng untuk teman-teman mendapatkan update seputar informasi atau seputar podcast SMA Negeri 1 Kopang. Dan juga tidak lupa teman-teman untuk memfollow atau mengikuti akun-akun dari SMA Negeri 1 Kopang. Salah satunya yaitu ada akun Instagram, ya teman-teman bisa lihat di bawah ini, dan ada juga akun Facebook ya yang teman-teman bisa ikuti juga di bawah ini ada. Ini gunanya untuk memberikan informasi terupdate mengenai kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari SMA Negeri 1 Kopang. Oke teman-teman, ya kali ini sebelum kita masuk ke pembahasan ya, waduh kayak pembelajaran nih ya. Kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kali ini bersama saya Mbak Isa Pita Melati. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMA Negeri 1 Kopang. Ya oke, sepertinya sekarang sudah penasaran ya siapa yang akan menjadi tamu spesial kita, guest star kita. Jimmy sudah bersiap-siap di sana ya. Oke, sekarang sedang bersama saya ya Muhammad Diki Wahyudi. Halo Muhammad Diki Wahyudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nama panggilannya siapa? Diki. Diki. Kalau nama sayangnya, nama panggilan sayangnya? Nggak ada bun, nggak ada pacar. Nggak ada pacar No, ya? ya. Iya oke. Ya bukan berarti pacar aja, bukan ayang aja. Diki dah bu. Diki aja. Oke. Teman-teman, untuk topik pembahasan kita kali ini ya Diki, Iya, kita Bu. kasih tahu sekarang atau nanti aja? Terserah. Ih, laki-laki ya, ternyata Iya. bukan perempuan aja yang bilang terserah ya, ternyata laki-laki juga bilang terserah ya. Iya, Bu. Oke, topik kita kali ini Diki, kita Ya. akan membahas tentang menumbuhkan cinta tanah air melalui kegiatan pramuka. Tapi sebelum itu kita ke pembahasan, saya pengen tanya dulu nih, Ibu mau tanya, bagaimana rasanya Diki duduk di kursi yang panas ini? Untuk rasanya sih bu guru benar-benar nyangka. Soalnya yang duduk di sini kan biasanya itu orang-orang yang penting, orang-orang yang berprestasi. Tadinya ya nggak nyangka lah bu bisa duduk di sini. Apalagi diwawancara sama bu guru Ya kan. ampun, iya, apalagi diwawancarai dengan Iya. saya ya. Saya merasa menjadi orang penting. Aduh. Ya Masya Allah ya. Luar biasa ya Diki Iya, Bu, ya, iya. di Alhamdulillah. interview saya nih. Dakdikdukser nggak Aduh, Diki? leger deh bu. Leger, Ya, leger. leger Tahu deh. kan? Ebi tahu leger kan? Dakdikduk. Oke, untuk informasinya teman-teman ya, kalau Diki ini merupakan salah satu ya siswa dari SMA Negeri 1 Kopang, dan tentunya menjadi salah satu kontingen ya, Ya, Bu. salah satu juga peserta dari kegiatan Rainas ya, Rainas atau Raimuna Raimuna Nasional yang ke-12. Tapi sebelum itu Diki, kemarin Iya, ya, Bu, ya. atau baru beberapa minggu atau beberapa bulan ya, Baru Diki sebulan yang baru lalu. saja ya turun jabatan Iya bu. atau lengser dari jabatannya menjadi ketua Ketua OSIS ya. Bagaimana rasanya Diki setelah mengemban tanggung jawab selama 1 tahun ya? Iya. Mengemban 1 tanggung tahun. jawab 1 tahun lebih ya, sudah pasti punggungnya mungkin ya sudah rasanya mau menunduk berat ya Diki ya, nggak bisa tegak ya, apalagi nih pundaknya ya, dan yang kiri kanan sudah pasti rasanya berat, yang harusnya bisa dipakai untuk bersandar tapi nggak bisa karena keberatan tanggung jawab. Karena tidak ada yang juga. Tidak ada yang. Terlalu banyak tanggung jawabnya. Betul. Sekarang kita mau tanya dulu nih, gimana rasanya setelah ya sudah lengser dari jabatannya menjadi ketua OSIS. Bagaimana rasanya sekarang? Untuk yang sekarang sih Bu Guru bisa lebih tenang, bisa lebih ringan ya bekerjanya. Apalagi kan sekarang saya udah kelas 12. Oke. Maka dari itu untuk semua pelajaran mungkin bisa saya fokus di sana, bisa belajar dengan
normalnya lagi Bu Guru. Nah kayak kemarin kan dalam pas saya menjadi ketua OSIS itu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika kita belajar selalu dipanggil sama pembina, apalagi kan banyak tuntutan dari teman-teman yang membuat itu semua harus terlaksana. Jadinya untuk waktu pelajaran saya kemarin atau jam pelajaran saya kemarin cukup terganggu Bu Guru. Jadinya sekarang ya alhamdulillah bisa selesai tugasnya dengan amanah dan semua program kita udah bisa kita laksanakan. Maka sekarang alhamdulillah lebih tenang Bu Guru. Lebih tenang. Berarti kemarin udah rasanya mau kayak gila ya Ki ya? Kayak mau masuk RSJ ya, RSJ, bukan rumah sakit tapi Iya, RSJ, RSJ. rumah sakit jiwa. Tapi Diki, memang itu adalah salah satu konsekuensi Iya. kita ketika kita menjadi Ketua. seorang ketua, ya. Kita harus siap bahwa kita tidak bisa belajar seperti teman-teman Teman-teman, biasanya. iya. Ya, kemudian waktu kita banyak terbuang, Buang, tapi itu waktu yang sangat produktif, ya. Iya. Produktif Diki, dan tentunya untuk hal-hal seperti itu ya Diki akan menjadi seorang pemimpin di depannya, Amin. ke depannya Amin. ya, yang Amin. akan menjadi penerus. Amin. Ya, jadi Amin. Diki di situ sudah mendapatkan pengalaman Amin. bagaimana cara kita menjadi seorang ketua, bagaimana cara kita memanajemen teman-teman, Iya. anggota. Iya, Ya, betul, jadi iya. itu sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Iya. Ya, betul sangat Diki? bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Iya. Jadi untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS beserta anggotanya jangan risau. Ya, jangan Iya. menganggap itu sesuatu hal yang sia-sia ya. Iya, ilmu semua itu, Bu Guru. Betul, karena Iya, itu benar. semua adalah ilmu dan pengalaman. Iya, betul. Ya, pengalaman itu mahal. Kita Iya. tidak bisa dapat dari mana-mana. Tidak bisa membelinya Bu. Tidak bisa Iya. dibeli dengan apapun. Iya. Itu sangat mahal. Oke, kita sudah cukupkan dulu ya. Iya, betul. Kita membahas mengenai OSIS. OSIS. Ya, takutnya nanti kita tidak bisa membahas yang intinya. Iya. Oke, Diki kemarin sudah mengikuti kegiatan Rainas ya. Iya. Itu dilaksanakan di mana dan tanggal berapa? Nah, untuk Rainas ini Bu Guru sendiri dilaksanain di Jakarta Timur di Cibubur. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya itu dari tanggal 14 sampai 21. Sekitar 1 minggu lah Bu. Sekitar 1 Pelaksanaannya, minggu. ya. Oke, lumayan lama ya, Iya, 1 minggu. lama. Lumayan lama Iya, tapi liburannya ya kan- Ki? Iya sih Bu Guru. Iya, oke. Konser Bukannya, ya, Bu. nonton konser ya kayaknya di Alhamdulillah sana. ada konser sih, Bu. Waduh, konser apa aja di sana? Banyak Bu, mulai dari Tulus, terus ada Raim Laode, Tiara Andini, Republik, pokoknya banyak ada Bu artis-artis. Banyak Bu. ya, waduh itu artis-artis yang saya ingin temui ya. Aduh. Salah satu Tiara, terus ada Tulus, Tulus ada ada Raim Laode. Raim Laode. Itu Ya. lagunya seperti apa ya? Komang yang lagi Komang viral ya, ya, Komang. lagi viral, udah Ya, viral kayaknya. Udah viral ya Bu, udah. Cari kejauhan. Masya Allah. Udah, nanti meleleh ya. Bi, gimana Bi? Udah cukup. Ya. Oke, Diki, kalau boleh tahu ya, Ya, Bu. siapa sih yang melaksanakan atau siapa yang mengadakan kegiatan Rainas itu? Karena itu diadakan setiap 5 4 tahun atau 5 tahun 5 tahun sekali. Oke, Ya. 5 tahun sekali. Siapa yang mengadakan kegiatan? Nah, untuk Rainas ini Bu Guru sendiri diadakan oleh BKN, Dewan Kerja Nasional, dan juga bekerja sama dengan Kuaran Ranting Nasional. Oke. Ya, jadinya ini juga didukung oleh semua elemen pemerintah Bu Guru. Jadi Oke. ini acara yang sangat luar biasa, bahkan ini juga acara internasional Bu Guru, bukan sekelas Acara nasional. internasional. Ya. Pesertanya memang siapa saja Diki di sana? Nah, untuk pesertanya Bu Guru bukan cuma dari Indonesia, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Luar negeri. Ya. Negara tetangga kita juga ikut kemarin Bu, Malaysia. Siapa saja? Malaysia, Malaysia, ya, oke. India, Jepang, Thailand, itulah Bu yang ikut. Bukan, jadinya bukan sekelas nasional lagi ini, bahkan udah sekelas internasional. Internasional luar biasa ya, menarik. Saya ingin sekali ke sana ya. Aduh. Besok tunggu 5 tahun Bu, baru bisa. 5 ke sana. tahun, sepertinya Ya. saya sudah tidak bisa. Udah punya suami mungkin. Sudah punya. Aduh. Ya, sepertinya seperti Ya. itu. Kalian jangan ketawa. Ini, aduh. Ya, Ebi dan Jimmy ini, waduh. Oke, sudah dulu ya. Sudah, Kita ya. tadi berbincang-bincang mengenai siapa pelaksana Ya. kegiatan Raimuna itu. Kemudian sekarang penampilan. Nah, sudah pasti tentunya di sana kan dihadiri Ya. oleh banyak sekali peserta se-Indonesia ya, dan Ya. di luar negeri juga ada. Ya. Nah, kemudian apakah di sana setiap peserta atau kontingen daerah yang hadir itu menunjukkan ya Ya. eksistensi budayanya atau menampilkan
menampilkan budaya-budaya daerahnya seperti mungkin tarian. Ya kalau dari Lombok apa gitu. Ya di sana seperti apa Diki? Pastinya sih Bu, setiap daerah atau setiap provinsi itu harus menampilkan salah satu kesenian mereka. Contohnya kemarin kita yang dari NTB sendiri itu menampilkan 2 penampilan Bu Guru. Yang pertama itu tarian dari Sumbawa dan juga peresian khas Lombok gitu. Khas dari Lombok, beberapa. iya, Nah kebetulan juga Bu Guru kemarin pada saat itu saya ikut tampil gitu. Jadi Ikut tampil ya? di peresian Ikut ya. tampil, oke. Ikut tampil di peresian sebagai penggemar atau yang memilih untuk peresian itu sendiri Bu Guru. Untuk present Ya. itu sendiri. Waduh berarti ditonton oleh Iya, ditonton. banyak sekali ya. Iya. Berapa puluh orang di sana Diki kira-kira? Pesertanya itu Bu sekitar 27.000. Jadinya se-Indonesia itu 27.000 Bu Guru. Kurang lebih Kurang lebih 27.000 ya. 27.000, Biar ya. 27.000. Bayangin Ebi kita ditonton oleh 27.000 orang di sana Aduh, ya. iya. Kalau ditonton oleh satu sekolah ya Iya, belum ada biasa apa-apa sih, ya, ya. masih biasa ya. Iya. Ini ditonton oleh 27.000 orang. Apalagi saya ditonton seluruh Indonesia ya. Saya nonton apa ya? Nonton Diki di sana, Presean Diki Presean juga ya. Presean. Luar biasa. Apalagi kemarin kan Bu, kebetulan yang hadir itu pada malam itu sebagai tokoh inspirasinya itu ketua BPOM ketua BPOM RI. Jadinya Oke. yang hadir di situ juga orang-orang penting Bu Guru. Orang-orang penting sudah pasti ya karena Iya, se-Indonesia. se-Indonesia. Bapak Presiden kita juga hadir tapi di situ. paginya dia hadir. Hadir Pagi. pagi pada saat pagi Iya, ya. pagi ya. Oke, kemudian para menteri juga hadir Hadir, ya di hadir. sana. Menteri Kabinet Luar Jokowi biasa. hadir. Luar biasa sekali. Berarti kegiatan ini ya sangat penting. Kegiatannya sudah Iya, sangat meriah. Iya, sangat ya. meriah Bu Guru. Oke. Ini kan Reinas ini kalau kita ibaratkan itu sebagai apa namanya itu sebagai puncak atau sebagai hiburan penegak dan pandega seluruh Indonesia itu. Oke. Sebagai pestanya gitu Bu Guru. Sebagai pesta Iya. puncaknya Puncaknya, ya. pestanya. Luar biasa. Saya pengen nih rasanya turut hadir Iya. di situ ya, menjadi salah satu peserta. Iya. Tapi yang konser. Aduh, Ya. amin. Mudah-mudahan. Iya, yang konser. Mudah-mudahan, Saya konser. Bu Guru. Amin. Dia doain ya. Oke, yang doain. Nanti bikin konser sendiri aja Bu. Oke, konser sendiri. Nanti biasanya saya konser sih, tapi di kamar mandi. Aduh. Ya. Yang nontonnya cuma jin. Iya, penontonnya sudah tahu ya makhluk-makhluk Iya. gaib. Ya, oke, Diki berarti sudah pasti ada pengalaman yang banyak, Iya. meskipun 1 minggu, tapi sudah Alhamdulillah. pasti banyak, Banyak. pengalaman mulai dari hari pertama, hari kedua sampai hari Hari terakhir. Nah, kemudian pengalaman-pengalamannya di sana boleh diceritakan, Diki, mungkin di sana diberi tahu tentang apa, informasi-informasi apa yang tidak berkaitan dengan pramuka mungkin ya. Nah. Kemudian pengalaman apa saja yang paling berkesan di sana ya, yang bisa di-share ke teman-temannya di sana. Nah untuk pengalamannya sendiri itu Bu Guru sangat banyak. Mulai dari yang pertama itu Waduh, kita Iya, tepuk tanganin ya. Luar biasa. Tepuk tangan juga. Ya mohon maaf Pak Sofian, tolong dikondisikan ya karena kita Ada bertetangga. Kita bertetangga ya. Iya. Kita belum ada peredam suara soalnya di sini ya, teman-teman. Nah, Oke, dilanjutkan Diki. untuk pengalaman yang pertama sih Bu Guru itu bisa tatap muka langsung sama Bapak Presiden waktu Insya itu, Allah. sama Ibu Iriana juga, sama menteri-menterinya yang pada saat itu juga kebetulan saya dapat foto sama Bapak Menpora. Menpora, Ya, wow, Pak luar Dito. biasa. Terus selain itu Bu Guru kita juga dapat materi di sana tentang peternakan, gimana kita membudidayakan peternakan, yang membuat pupuk sama gimana caranya kita merawat tanaman gitu Bu Guru. Nah, itu salah satunya. Terus yang lainnya juga kita diajak kampus bangkit. Nah, Kampus Bangkit. ya di mana kampus bangkit ini semua peserta itu Bu Guru diajak ke kampus-kampus. Tapi itu jadwalnya berbeda-beda sih. Nah, mungkin sekali kan 27.000 Iya, betul, ya. betul. Berbeda-beda. Nah, pada saat itu kebetulan juga saya dapat di UNJ, Universitas UNJ, Jakarta. Universitas Jakarta. Kebetulan kita dapat di sana dan juga ya seperti biasa kita kuliah kayak orang kuliahan seperti umumnya, kita diajarin materi tentang bahasa isyarat kemarin. Bahasa isyarat. Nah, ya. Wah, bahasa isyarat. Guys, kalian harus belajar Ya, tentang bahasa bahasa isyarat ya. Masih ingat nggak? Lumayan masih ingat sih Bu Guru. Lumayan, Ya. serius. Iya, Kalau tidak gimana? Kalau Iya. tidak ya nggak bisa sih. Nggak bisa. Oke. Pengalaman yang paling berkesan apa Diki di sana? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu Bu Guru
pas kita malam perpisahannya gitu Bu Guru. Itu benar-benar kayak yang nggak bisa dilupakan Bu Guru. Kita kegiatan dari awal sampai akhir itu semuanya kita laluin susah seneng sama teman-teman dari kontingen lain. Maklum ya Bu Guru, di sana itu setiap kontingen itu kan ada namanya nomor umpi. Jadinya misalkan saya sekarang nomor umpi 8, jadinya kita gabung sama nomor umpi yang di daerah lain. Jadinya yang paling berkesan itu kita bisa akrab sama orang dari daerah yang lain gitu Bu Guru ya. Oke, ketemu dengan orang-orang baru ya, menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Tentunya itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Diki ya, Bu Guru. apalagi kita ketemu sama orang-orang penting di sana ya. Alhamdulillah. Mulai Bapak Menteri, Ibu Menteri, Bapak Presiden, ya di sana orang nomor 1 di Indonesia. Tapi kemarin waktu ketemu dengan Bapak Presiden itu tidak diberikan pertanyaan. Aduh, pada Diberikan saat hadiah mau sepeda, sebutkan nama-nama 5 ikan tongkol, enggak ya? Enggak Bu, untuk Oh, saat itu enggak. cuma yang beruntung itu anak dari Kalimantan Bu yang Anak diberikan dari pertanyaan. Kalimantan. Ya, kalau saya sendiri kemarin itu berada di samping pas pampres Bu Guru, jadinya pengawalannya sangat Ketat, Nah, iya betul. kebetulan juga pada saat itu Pak Jokowinya lagi buru-buru, jadinya untuk melakukan pertanyaan atau foto barang itu nggak ada waktunya, jadi Tidak dia ada buru-buru. waktunya. Iya betul, Buru-buru, namanya ya. orang nomor 1 di Indonesia ya. Apalagi kalau Diki menjadi orang nomor 1 di hatinya siapa? Siapa Ebi? Siapa Jimmy? Bi, siapa, Bi? Itu pasti menjadi penting. Iya. Ya, luar Nggak ada, biasa. nggak ada. Gak diakuin kayaknya Nggak ada ya. pacar, nggak ada beneran. Kasihan banget yang deket sama Diki. Kasihan sekali Nggak ya. ada temen deket saya. Gak ada teman Nggak dekat ada. satu, tapi banyak. Panik gak Nggak tuh? ada Bu. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong Diki, saya penasaran sekali dari tadi kita berbincang-bincang ya, Ya, seru Bu. sekali tentang pramuka ini ya. Ya, Bu. Kayaknya nggak akan habis satu episode Iya. sampai besok-besok, kayaknya nggak akan selesai ya. Iya, Bu. Tapi mungkin Diki saya tertariknya adalah atribut-atribut yang Atribut. Diki gunakan. Mungkin Diki boleh berdiri ya. Oke, Diki mungkin lebih oke. Mau dijelasin Bu? Oke, ya. Iya. Minta tolong Diki untuk menjelaskan, menyebutkan juga ya di sini atribut apa saja sih dari pramuka ini. Oke, Ya. baik Bu Guru. Untuk yang pertama di sini ada kacu. Biasa ini juga biasa digunakan oleh para pramuka Bu, anak pramuka. Para pramuka, namanya kacu. Ya, kacu. Namanya kacu. Nah, di sini ada cincin kacunya. Cincin Ya, kacunya. yang mengikat. Nah, yang mengikat. Ini memiliki fungsi sebagai, kalau kita kan biasanya bergerilya di hutan atau apa dulu. Ini fungsinya itu sebagai perban. Kalau kita luka atau apa, nanti bisa digunakan sebagai perban atau bisa untuk mengikat kepala. Ini sangat banyak fungsinya Bu Guru. Oke. Nah, terus yang ini namanya baret. Baret ya? ya. Oke, baret. Kalau di kepolisian kan warnanya agak coklat-coklat yang tua gitu. Agak kecoklat-coklatan. Nah, kalau kepolisian dia miringnya ke kiri. Miring ke Yang kiri. Nah, kalau pramuka sendiri miringnya ke kanan. Oke. Nah, untuk baretnya di sini juga ada emblemnya, Bu. Emblem. Atau Coba kamera emblem atau ya. Biasanya kalau sebagai penanda ini. Kalau yang di penggalang itu warnanya merah, kalau yang di penegak itu warnanya kuning. Kalau di pandega itu beda lagi, Bu Guru. Pandega, Ada beda lagi. Ada warnanya coklat, agak coklat, terus ada garisnya warna kuning. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada pangkat. Pangkat. Ya, pangkat Bu Guru. Pangkatnya ini kebetulan saya udah laksana. Ya, laksana di sini. Sudah laksana. Masya Allah. Ya, laksana. Ya. Kalau biasanya pada yang lain-lainnya itu ada pangkat bantara, laksana, dan juga pandega. Nah, untuk pandega sendiri Bu Guru sendirian juga berbeda. Kalau di bantara sama laksana itu masih warna hijau. Warna hijau. Tapi kalau di pandega itu warnanya coklat, agak muda sedikit. Agak Nah, coklat. coklat muda ya. Oke, coklat. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang kita dikasih kemarin, Kiska namanya. Kalau biasanya kan kita sebut yang di polisi-polisi atau apa itu lencana kan Bu. Lencana. Kalau ini namanya Kiska kalau dalam pramuka. Ini sebagai penanda kita pernah pergi Raimuna Nasional. Ini juga Bu punya aturan dalam pramuka itu Kiska digunakan selama 6 bulan. Itu masa digunakannya. Nah, terus selanjutnya di sini ada bunga lili yang kita ketahui sebagai lambang. Bunga lili. Ya. Waduh, bunga lili. Saya seperti teringat nama Siapa, Bu? seseorang. Siapa, Bu? Ya, Siapa, Bu? di perpustakaan. Bu Lili. Ada Bu Lili. Halo Bu Lili. Ini bunga lili sebagai lambang pramuka
dunia. Oh, lambang pramuka dunia. Nah, selanjutnya di sini ada tunas kelapa. Tunas Ya, kelapa. sebagai lambang pramuka Indonesia. Apakah ada filosofinya tunas Tentu kelapa? ada. Untuk Oke. tunas kelapa ini sendiri filosofinya biasanya itu sebagai tunas bangsa. Tunas Nah, bangsa. selanjutnya kita maknain kelapanya itu sebagai anak muda atau anak Oke. bangsa, dan tunasnya itu bakat dari para pemuda tersebut. Jadinya mereka menunjukkan bakat atau menemukan bakat untuk kemajuan bangsa. Gitu. Luar biasa ya. Ini ternyata Memiliki filosofi. kelapa, tunas Tunas kelapa. kelapa. Itu ada Ya. filosofinya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya di rumah punya kelapa ya, Jangan dibuang. jangan dibuang, ya itu dimanfaatkan Ya. karena ada filosofinya. Nanti kalau sudah besar, ya bisa dipetik Bisa. buahnya. Bisa kita Ya, makan. ya, bukan dipetik hikmahnya, Aduh. dipetik Petik buahnya. Oke, luar biasa sekali loh tadi ya pembahasan mengenai atribut-atribut yang dikenakan oleh anak pramuka ya, dan semua anak pramuka sudah pasti punya. Ya, gitu ya. Pasti punya. Tapi yang ini Bu Guru, Iya, ini beda dia. Ini Oke, itu beda. Ini khas kemarin ini bed kontingen ini Bu Guru. Oke. Kontingen Kuarda NTB. Oh, luar biasa. Ini Itu didapatkan hanya dari Kuarda NTB. Kita Kuarda dikasih NTB. setiap peserta Rainas Oh, yang oke. berdomisili NTB ini NTB. dikasih sebagai penandanya. Oh, oke. Sebagai penanda kalau pernah mengikuti itu dia. atau menjadi salah satu kontingen Ya. ya dari Kuarda Rainas NTB, ini. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya tadi pangkatnya ya, Ya, laksana. Kalau laksana. misalnya ibu nih yang baru mengikuti, yang mau Ya. mengikuti itu pangkatnya apa? Kalau pangkatnya itu sendiri Bu Guru, kalau dalam pramuka itu tergantung usia. Oh, tergantung Ya, usia. tergantung Kalau saya usia. yang sudah Udah usia berapa, Bu? saya 20. Aduh, 20. Berarti Percaya itu- ya? Nggak percaya sih. Nggak percaya sih. 26 ya. Kalau 26 itu udah pandai gas harusnya Bu Guru. Pandai gas harusnya. Gas Tapi harusnya. kalau baru ikut, baru-baru kemungkinan itu bisa ulang dari tingkatan paling bawah. ya Allah. Oh, berarti Siapa, kalau ya. pramuka ini tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan Siapa usia, saja siapa boleh aja mengikuti. ya. Oke, dari SD, SMP, SMA, sampai seterusnya. Nah, di setiap Luar anu biasa juga Bu ya. Guru, di sekolahan itu, tingkat sekolah itu misalkan dari SD itu namanya siaga. Siaga. Umur dari 6 sampai 12 tahun. Oke. Nah, kalau di tingkat SMP namanya penggalang. Penggalang, Nah, penggalang. Baru di tingkat SMA namanya penegak. penegak. Ya. Masya Allah. Ini adalah pramuka sejati. Ya, pramuka sejati. Amin. Diki kira-kira hafal tidak ya? Yang Dasa Dharma. Dharma Tentunya sih, pramuka. Bu. Tentunya Tentunya. hafal ya. Supaya teman-teman di sini tahu nih Ya. pramuka sejati. Kalau Diki ini adalah pramuka sejati, pernah menjadi salah satu kontingen Rainas nasional ya. Raimuna nasional. Bu Guru. Raimuna nasional luar, Ya. luar biasa sekali ya. Ya. Mungkin Diki bisa disebutkan dulu Dasa Dharma. Nah, kalau biasanya Bu Guru ya, kalau yang pemula Dasa Dharmanya itu diapalin lewat ada kodenya. Oh, ada kodenya. Misalkan ya pramuka Taci Paparera Hedi Besu. Waduh. Ya. Iya. Yang pertama itu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3, patriot kesopanan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Terus yang keenam itu rajin terampil dan bersahaja. Rajin terampil dan gembira. Baru yang ketujuh hemat cermat dan bersahaja. Baru yang ke-8 disiplin berani dan setia. Baru yang ke-9 itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Baru yang ke-10 itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wah, banyak ya. Ada 10 ya. 10 ya, Dan betul. itu ada kodenya. Kode. Bukan Ebi aja yang bisa punya kode-kode ya. Ya. Tapi kenapa? Yang apa Bu Guru? Yang ini ada 10 ya? Ya 10. Oke. Itu sebagai landasan dasar seorang anggota pramuka Bu Guru. Oke. Jadinya anggota pramuka harus mempunyai jiwa-jiwa yang itu Bu Guru. Oh, oke. Yang terdapat iya, dalam iya, Dasa iya. Dharma itu. Oh iya, saya baru tahu ya. Kalau bukan Diki yang memberitahu, mungkin kita yang awam-awam ini tidak tahu apa-apa ya soal Iya, pramuka. Ternyata ya, Iya, Bu. sedalam itu loh pramuka ya. Iya. Oke, mungkin Diki bisa dikasih tahu, disampaikan kepada teman-temannya Diki yang belum tertarik dengan Ya. pramuka supaya menjadi tertarik, yang belum mengikuti supaya mengikuti Mengikuti. pramuka. Ya. Mungkin dikasih tahu ya supaya mengikuti ekskul pramuka Pramuka. juga ya, Iya. jadwal latihannya juga kapan, mungkin bisa disampaikan dulu buat teman-teman. Nah, baik untuk teman-teman yang mau mengikuti pramuka itu
pramuka bukan sekedar kita diajari tentang yang tadi saja, tapi kita juga diajari tentang gimana kekompakan kita, kedisiplinan kita. Maka dari itu tidak ada batasan usia untuk teman-teman mau ikut pramuka. Silakan kalau mau ikut pramuka, silakan mengikuti pramuka. Terus sedikit informasi nih Bu Guru untuk pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Kopang itu latihannya biasanya hari Jumat. Hari Jumat jam 3 sampai jam 5. Nah, di sana nanti kita bukan sekedar latihan yang kayak materi atau apa, kita juga biasanya latihan di lapangan gimana kita mengajari mereka semapur, tongkat, terus yang lain-lainnya juga Bu Guru gitu. Oh, luar biasa tuh ya untuk teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Kopang ya yang tertarik untuk mengikuti pramuka, silakan hubungi siapa? Bisa hubungi saya atau bisa Dea hubungi Lestari Diki. ya. Oke. Atau Dea Lestari. Dea Lestari ya, senyum-senyum. Jangan senyum. Berarti ada Enggak, Bu Guru, orang sesuatu. udah punya pacar. Oh iya. Ya. Oke, luar biasa ya. Ya. Sampai sampai kesetrum loh itu, hampir kesetrum ya. Ya. Oke, berarti pramuka itu juga mengajarkan hidup di hutan ya, Iya, katanya hidup Diki? di alam Bu Guru. Kita Oke, di pramuka itu diajarin gimana caranya bertahan hidup di alam, gimana kita mandiri gitu Bu Guru. Bukan sekedar kita nikmatin hidup yang udah serba canggih sekarang Bu Guru. Di pramuka juga kita ajarin bergerilya kayak ya tentara gitu Bu Guru. Kita diajarinnya itu basic tentara sebenarnya Bu. di Oh, pramuka. basic tentara. Nah. Tuh berarti yang mau mengikuti atau yang mau menjadi abdi negara Iya. bisa banget ya. Iya. Bisa banget untuk mengikuti Ikuti pramuka. supaya Iya. nanti nggak Nggak shock kaget ya, ya, nggak nggak kaget kaget ketika gitu. tes. Ternyata seberat ini Iya. loh tes mengikuti menjadi Pramuka. seorang abdi Iya. negara gitu ya. Berarti untuk pemulanya itu bisa mengikuti pramuka dulu. Iya. Oke, berarti pramuka itu juga bisa menjadi salah satu ajang untuk Iya. menambahkan rasa kecintaan kita terhadap Nah, tanah iya. air. Ya betul. Iya, Kalau betul. selain dari kecintaan kita terhadap tanah air, manfaat kegiatan itu apa lagi? Kegiatan pramuka. Selain itu sih Bu Guru, manfaatnya itu tadi kembali ke diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang, kalau manfaat pramuka itu kita banyak temuin pada saat kita udah dewasa Bu Guru. Oke. Gimana kita diajarin dari awal atau ya dari awal kita pramuka itu kita bisa lihat sekarang. Sama juga kita dapat bermanfaat bagi sesama makhluk hidup Bu Guru. Sesama Jadinya makhluk hidup. sesuai dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Tuh. Kita harus Ya. mencintai alam dan juga gimana kita merawat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia gitu Bu Guru. Luar biasa ya pemaparan dari Diki ya. Sepertinya Ebi juga pengen ikut. Ayo, Bi, ikut, Ebi Bi. ikut ya Bi ya. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Ya luar biasa Iya. loh Diki ya. Berarti Diki benar-benar mendapatkan pengalaman dan menjiwai menjadi seorang pramuka sejati. Ya Alhamdulillah. luar biasa Diki. Ini kalau seumuran Diki sepertinya saya sekarang sedang menjadi salah satu anggota pramuka. Iya Bu, kenapa enggak kemarin Bu? Iya karena Iya, lah. karena. Iya karena. Mungkin Bu Guru terlalu sibuk makanya. Terlalu sibuk menata masa depan dan Aduh. menyiapkan masa depan. Aduh, mudah-mudahan Ya. cepat nikah amin. Ya. Amin ya. Bu Guru, Iya, Ibu Doain Guru Bu Guru. maksudnya. Amin ya Allah. Ebi Amin mau ya Allah. nggak? Ebi mau. Oh enggak oh, mau. kirain mau. Kirain mau ya. Oke. Diki, Iya Bu. saya terkesima loh. Jimmy juga sampai mau salto kayaknya Mau pingsan, ya. Bu. Mau pingsan rasanya dapat informasi seputar tentang Pramuka. pramuka. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan nggak Diki untuk teman-teman yang lain? Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin ikuti pramuka silakan masuk. Untuk pramuka sendiri di SMA bebas. Kalian mau ikut yang kelas 3 mau ikut silakan, yang kelas 2 mau ikut silakan, yang kelas 10 mau ikut silakan. Oke. Kita tidak membeda-bedakan atau membatasi orang yang mau ikut atau mendapatkan ilmu dan seputar pramuka. Oke, itu ya teman-teman, berarti pramuka tidak memiliki batas batasan. usia ya untuk mengikuti pramuka. Ya. Oke Diki, terima kasih ya, kita sudah bincang-bincang ya. Mungkin waktunya ya Udah berakhir ya Bu. sudah mau berakhir ya, sudah Aduh. berakhir seperti karena saya akan kembali mengajar ya, mencerdaskan anak Nah, bangsa. Iya, Masya Allah ya. Kata-kata yang belum didengar itu. Terdengar klise ya memang, tapi ya mengajar Ya, itu ya, memang tujuannya mencerdaskan. adalah untuk mencerdaskan Anak anak bangsa. bangsa. Ya supaya kita juga jangan lupa untuk mensosialisasikan stop bullying ya, Iya, stop stop ada bullying. bully di Ya, sekolah dengan teman-teman, karena
sekarang kita melihat ya Iya, Diki bully. ya, maraknya bully ya di Indonesia, bukan di Indonesia saja, Iya. ternyata di luar negeri pun itu Banyak yang makan kasus-kasus bully, bully ya. itu banyak sekali memakan korban. Iya. Ya, jadi kita mungkin bisa menyuarakan melalui podcast Ya. ini bahwa bully itu adalah salah satu pembunuh mental nomor 1 lah Sesuai ya. poster yang ada. Sesuai, iya, oh iya, kita Ada sudah poster. ada poster di Ya, belakang kita stop ya, bullying. stop bullying ya. Iya. Jadi teman-teman mohon untuk menyadari bahwa membuli ya merupakan salah satu hal yang sangat berbahaya. Iya, benar. Oke Diki, itu Siap. saja. Terima kasih Diki untuk waktunya ya. Semoga kita dapat bertemu kembali di podcast Siap, betul. selanjutnya. Teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran kepada kita semua melalui DM Instagram atau bisa email SMA Negeri 1 Kopa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.